Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, all beloved students everywhere you are, especially my student in SMP 1 Wonogiri grade 7. Actually, we are the English teacher of SMP 1 Wonogiri. My name Agus Purwanto, and my student used to call me Mr. Agus. And then I teach especially 7A to 7E. And then beside me, he is Rudy Purwanto, and his student call him Mr. Rudy. Yeah, that's right. In the first meeting, we had learned about a greeting, leave taking, and thanking. And in this occasion, I would like to give you a short, meaningful material. What's that? Yeah, giving, apologizing, and its response. Performed by Safira and Ray. Hey Salman, Hi Hendrik. did you bring my comic? Yeah, here's the comic. But What's wrong? some pages are dirty. I'm really sorry. How come? I don't know. I guess my little sister made them too. Oh, stupid. This is my favorite. Oh my bad. I'll buy a new one. No, that's alright. Are you sure? Yes, by next time, you have to be more careful. I will. Thank you very much, Hendrik. Some places are dirty. I'm really sorry. And to respond, we can say, no, it's alright. It's okay. Never mind, and so on. Well, student, what do you think about the video? Is it interesting for you? Can you understand about the whole conversation? Yeah, I hope you all here can understand and enjoy about the conversation. Well, student, I would like to explain you slowly. Apa yang kita pelajari tadi dalam video adalah tentang bagaimana kita meminta maaf atas kegiatan atau perbuatan kita yang mungkin menyebabkan orang lain tidak suka atau orang lain merasa kecewa dan seterusnya. Ya, itu semua disebut dengan expressing, apologizing. Artinya adalah mengungkapkan perminta maafan. Tentu saja nanti kita pelajari juga dengan responnya yang tadi sudah diperankan oleh siswa dalam video. What do you do when you make a mistake? Ya. Jadi, what do you do when you make a mistake? Apa yang kamu kerjakan ya? Apa yang kamu kerjakan? Ini ya. Ketika when you make, ya artinya ketika kamu membuat a mistake. Yang dimaksud dengan mistake adalah satu kesalahan, ya biasanya kesalahan yang tidak disengaja. Nah, di dalam video tadi sudah dicontohkan bahwa ada seseorang mengotori, mengotorkan, menjatuhkan dari satu novel milik temannya. Kemudian, what do you do when you hurt someone? Nah, lalu ketika sudah melakukan kesalahan, what do you do? Apa ya? Apa yang akan dilakukan ketika itu menyakiti? Kalau tadi adalah nomor satu, ini adalah membuat satu kesalahan. Yang kedua adalah melukai seseorang. Mungkin juga tanpa sengaja ya. Kita tanpa sengaja kadang-kala membuat seseorang itu menjadi disappointed atau kecewa atau jengkel, bahkan menangis ya.
Itu mungkin terjadi di real life, jadi kehidupan nyata kita. Kemudian nomor 3, what do you do when you can't? What do you do when you can't help someone? Nah, ungkapan permohonan maaf itu juga tidak hanya membuat kesalahan, tidak hanya melukai seseorang dengan ucapan kita, tetapi juga ketika kita ternyata dimintai tolong seseorang, tetapi can atau cannot. Can atau cannot itu artinya ketidakmampuan kita dalam membantu seseorang itu. Lalu kita apa yang kita lakukan begitu? Apakah hanya diam saja, 1000 bahasa? Tentu saja itu tidak baik. Tetapi yang kita lakukan adalah we ask for an apology. Ini yang kita lakukan. Jadi kita harus meminta maaf. Ya, untuk meminta maaf ya tentu saja ada responnya ya. Ketika meminta maaf tentu saja ada responnya. Tetapi sebelum itu kita coba untuk apa saja ungkapan yang harus kita ungkapkan kepada seseorang jika poin 1, 2, 3 tadi. Nah, asking for an apology. Jadi bagaimana meminta maaf. Nah, apology itu bahasa Indonesianya adalah minta maaf ya. Kemudian adalah reasonnya, tentu saja ada alasan. Ada reason di sini. Kemudian alasannya. Kemudian tentu saja janji. Kalau sudah melakukan kesalahan, kita harus berjanji untuk apa begitu. For example like this. Contoh ini ya. Contoh ini mungkin kepada ibu guru ya, atau bapak guru di kelas kalau itu masuk ya, atau kepada ibu bapak Anda di rumah. I'm sorry for coming late. Sehingga Anda tidak bisa masuk bergabung, baik itu menggunakan Google Classroom maupun dengan tim terlambat. Maka bisa juga menuliskan pesan di room chat, atau juga bisa mengatakan langsung, buka speakernya, mengatakan kepada guru Anda, teacher, I'm sorry for joining late ya. Kalau coming itu masuk di kelas. Oke, bisa juga I'm sorry for coming late. Saya terlambat masuk. Saya terlambat bergabung, Bapak Ibu. So sorry. Sehingga kita menggunakan I'm sorry. Kemudian alasannya harus diungkapkan juga. I'm sorry for coming late because I woke up late. Karena saya bangunnya terlambat begitu. Kemudian juga diikuti oleh janji, and I won't do it again, dan saya tidak akan melakukan lagi ya, promise. The next example, I'm sorry for coming late, I woke up late. Ini tidak ada janjinya ya. Boleh juga, tetapi harapannya seperti yang pertama tadi. Bisa juga langsung reasonnya tidak, tetapi langsung ke janji. Contoh, I'm sorry for coming late, I won't do it again. Oh ya, won't itu berasal dari will not, yang artinya saya tidak akan. Will not, saya tidak akan melakukan lagi. Melakukan apa? Coming late ya, atau joining late tadi. Atau yang paling sederhana ya, ini paling sederhananya, paling simple, I'm so sorry, I'm sorry for coming late. Nah, ini sederhana, tidak ada reason dan promise. Lalu yang baik yang mana, Pak Rudi? Which one the best for you? Mana yang terbaik? Semuanya baik, semuanya boleh. Tapi kalau bisa melakukan dengan yang poin pertama, I'm sorry for coming late, because I woke up late, and I promise I won't do it again. Itu adalah sangat sempurna. Oke. Okay, well student, do you understand of my explanation for you? Yeah, I hope you all here can understand about the explanation. After watching the video,
ya above, answer the following according to your opinion. Ya, jadi setelah melihat video tadi, harapannya kalian semua dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini, sehingga ini adalah answer the following according to your opinion, untuk menjawab apa pendapatmu tentang percakapan di dalam video tadi, ya. Oke, for number one, who are in the dialogue? Oke, nanti ini dikerjakan ya, akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Kemudian ini materinya akan saya posting di YouTube, sehingga nanti antara YouTube dengan Google Classroom akan terhubung, sehingga nanti jawabnya melalui Google Classroom ya. Contoh nomor 1. Oke, for example number 1, who are in the dialogue? Gampang sekali artinya ya, siapa saja yang berada di dalam dialog itu. Silahkan, karena ini your opinion, bebas saja dalam menjawab. Can you note the names of the student performing in the dialogue? Jadi bisa tuliskan namanya, begitu ya. Siapa saja namanya, apa yang kalian lihat dan dengar itu silahkan ditulis di situ. Ya. Number 2, what happened about the student? Apa yang terjadi terhadap mereka, anak-anak itu yang ada di video itu? Who asked an apology? Who asked an apology in the dialogue? Siapa kira-kira? Who itu artinya siapa? Ya, kalau kita lihat who, nah ini artinya siapa, ya. Ini juga sama. Sedangkan what ini apa? Begitu. Apa? Sehingga menanyakan orang kalau who ya. Kemudian where is the place they are talking about? Nah, kalau where ini berarti menanyakan tempat. Di manakah menanyakan tempat? What is the student expression? Jadi apa ungkapan yang dikatakan anak tadi untuk mengatakan berminta maaf? Ya, tulis saja, nanti ditulis di dalam tugas kalian, ditulis ya. Baik itu bisa menggunakan kertas, kemudian dipotret ya di SS, atau bisa juga menggunakan dokumen ya, file dokumen Word, itu bisa diketik ya jawabannya di situ. Atau bisa menjawab langsung di dalam Google Classroom. Number 6, what do you think? Nah, ini bebas. What do you think itu menanyakan pendapat. Jadi tidak ada jawaban yang salah ya. Tidak ada jawaban yang salah. All answers must be okay of you. Jadi semua jawaban pasti benar, nggak ada yang salah. Hanya saja jawaban yang terbaik ya, the best answer is correlated with the videos of conversation. Tentu saja jawaban yang baik itu adalah jawaban yang terkorelasi atau terhubung maknanya di dalam materi percakapan tadi. Tidak boleh menjawab bebas tapi di luar konteks. And then number 7, do you have a problem to understand the videos above? What is that? Jadi apakah punya masalah memahami dari dialog di atas? Kalau ada masalah, what is that? Apa itu masalahnya? Silakan nanti dituliskan di dalam jawaban Anda. Nah, ini yang nomor 8 mungkin ya, ini yang paling panjang, yang mungkin paling panjang dan paling susah ya. Number 8 is the most difficult questions for you maybe. Write down in your sheet. Tulislah di dalam sheetmu, dalam kertasmu, begitu ya. Percakapan antara Ray dan Safira di dalam video itu. Jadi please enjoy the video once more or twice or 3 times again, and then write down whatever you hear, write down whatever you listen. Jadi apapun yang kalian dengarkan itu silahkan dicatat, ditulis di situ. Kemudian tulisan nomor 8 itu menjadikan soal terakhir atau jawaban terakhir di dalam kegiatan latihan bahasa Inggris ini ya, dalam kegiatan latihan bahasa Inggris ini. Nah, bisa juga nanti ini sebagai kuis ya. Jadi yang jawabannya terbaik tentu saja akan mendapatkan nilai yang terbaik pula. Dan ini akan Pak Rudi nilai ya.
Jadi ini akan saya nilai sebagai nilai harian. Oke, I do hope that all of you can do this ya. Saya harap semua dari kalian bisa mengerjakan ini semua. Oke, good luck, thank you. By the way, where is Mr. Rudy? Ya, kelas Smart English 7 ya, sudah selesai dari tadi. Ini mana ya? Pak Rudinya belum kelihatan ini. Ya, kita panggil ya, kita paksa panggil. Kita paksa panggil. Where are you, Mr. Rudy? Belum juga ya. Yang ketiga. I'm here. So sorry. That is Mr. Rudy coming. So late in this meeting ya. Ya. Okay, Mr. Rudy. Now, okay, your turn to speak up to make a closing statement with your student of there. Well, everybody, especially my student in Wonderful English 7. Kalau Pak Agus ya, Pak Agus itu kelasnya ada di kelas 7A sampai 7E ya. Kalau Pak Rudi ini ada di kelas 7F sampai 7J ya. Ya, we are twin. Ya. Okay. Well, everybody, I will give you a close statement for this occasion. Actually, we are so happy today, yeah, can meet you all together here. And finally, you must do all your homework, yeah, especially in doing number 1 until number 8. Yeah. Okay, finally, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Bye bye.